Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM tentang uraian-uraian eksak ya, tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah kedudukan kesaksian syahadat. Sudah kami terangkan panjang lebar ya, antara syariat horizontal dan syariat vertikal atau metodologi ya. Nah, hubungan kita dengan Allah tidak memakai hukum horizontal, tapi memakai hukum vertikal, yang sifatnya adalah harus melewati syarat rukun dan caranya. Nah, syarat rukun dan caranya, bahasa kerennya itu adalah metodologi. Kalau orang nggak melewati rukun syarat, nggak mungkin lolos. Kalau nggak tahu caranya juga nggak mungkin lanjut. Karena hubungan vertikal dengan Allah itu harus dengan ruhani. Sedangkan hubungan horizontal dengan badan kasarmu, orang sekitarmu, lingkungan dan semesta raya itu adalah dengan jasmani. Nah, bunyi syahadat adalah bersaksi. Nah, harus jeli-jeli ya. Bersaksi itu di atasnya melihat. Betul? Misalkan ya, ada satu kasus ya, pembunuhan di rumahnya Mr. X di jalan bla 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 bla, tanggal bla bla bla. Ada banyak orang yang melihat. Di antara yang melihat, diambillah sama polisi 1 atau 2 orang menjadi saksi. Nah, berarti apa? Saksi itu adalah harus yang melihat, betul ya? Atau berinteraksi dengan panca inderanya. Nah, karena Allah sifatnya di dunia itu wujud, maka kesaksian itu harus melihat. Dan gak sekedar melihat ya. Ada berapa banyak tadi yang melihat? Banyak ya toh? Tapi diambil 2 orang menjadi saksi. Nah, siapa sih saksi itu? Adalah orang yang melihat dan di atas sumpah. Jelas? Makanya saksi ya, dihadirkan di satu persidangan, pasti dia akan melewati sumpah, ikrar. Nah, ini dia ya, boro-boro melihat ya, boro-boro bersaksi. Orang melihat saja nggak ada yang tahu. Nah, praktek syahadat sekarang sudah diselewengkan ya, menjadi sebatas mengucapkan 2 kalimat. Lah saya tanya, kamu yang ngomongin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah kau lihat? Belum. Melihat saja belum, apalagi bersaksi, betul enggak? Nah, saya ulangi lagi ya, bersaksi itu adalah ya, karena konteksnya adalah Allah sifatnya wujud, maka yang berhubungan dengan panca inderamu adalah dengan penglihatan ya. Di antara yang melihat, kamu itu bersaksi. Berarti kamu itu
menyaksikan dan di atas ikrar dan sumpah. Loh, jelas sekarang bahwa kau itu saksikan Allah dan saksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti ya, seorang bersaksi dalam konteks ini adalah yang melihat, betul gak? Dan yang ikrar. Berarti praktek orang syahadat yang hanya mengucapkan adalah saksi palsu. Karena apa? Di atas sumpah dia gagal. Hei, kau yang bersyahadat, apakah kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri? Enggak, Pak, saya diajari ulamanya supaya saya ini bersyahadat dengan ngomong saja. Lah kamu melihat dengan mata kepalamu? Enggak, Pak, saya itu disuruh begitu tok loh. Tapi masalahnya sudah kadang rusak semua ya. Betul ya? Bersaksi itu di atasnya melihat, betul enggak? Contohnya ya, di pasar ya, misalkan ya, ada kejadian orang kelahi, dilihat banyak orang, misalkan dilihat 70 orang, diambillah 2 orang menjadi saksi. Nah, berarti saksi itu adalah orang-orang yang melihat dan terpilih untuk menjadi saksi dalam ikrar dan sumpah. Hebatnya Nabi Muhammad ya, bahasanya bukan melihat ya, betul ya, tapi bersaksi. Nah, apa yang kau saksikan adalah Allah. Tapi Allah yang di mana? Kau melihat dengan apa? Kesaksian dengan apa? Dengan mata kepalamu toh. Kesaksian itu bukan dengan pendengaran toh, betul gak? Ya. Jadi kesaksianmu adalah dengan penglihatanmu, mata kepalamu sendiri, dan kau dalam ikrar sumpah. Kami lanjutkan lagi. Ya agak batuk ya. Nah, inilah ya, kau di dunia. Nah, saya angkat sini ya, biar kelihatan ya. Kelihatan? Kau di dunia. Allah di mana? Di ujung akhirat tertinggi. Saya tanya. Ars. Ars ya. Terlihat nggak sama matamu? Tidak ya. Lah akhirat terlihat nggak oleh matamu? Tidak ya. Nah, ini yang menjadi polemik. Saya kocei lagi ya. Kau lihat dengan apa? Mata, kepala, panca inderamu. Kau lihat apa? Allah, betul gak? Berarti Allah yang di dunia apa yang Allah di ars? Allah yang di dunia. Nah, ini ya, di dalam banyak ayat ya, Allah menerangkan kami. Allah menerangkan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Apakah Tuhan ada 2? Tidak, ya itu aja ya. Ketika menyebut kami, apakah Allah ada banyak? Tidak. Ini antar Allah dan utusannya. Makanya kalimat syahadat itu 2 kalimat nggak bisa dipisah. Yaitu dengan menyaksikan apa? Nabi Muhammad utusan Allah.
Nah, berarti begini. Kau di sini ya melihat utusannya yang di balik utusan ini ada sambungan wasilah sampai ke hadirat Allah. Karena nggak semua wujud itu Allah. Walaupun ya di surat Al-Hujurat ya 115 misalkan, bahwasanya ya semua yang di langit dan di bumi adalah wajah Allah ya. Tapi dalam hal ini, apakah kau bisa menganggap ini Allah? Apakah bisa kau menganggap ini Allah? Nah, ini masalahnya. Di antara seluruh wujud ini ada satu wujud yang dipakai Allah bertajali, yang dibaliknya ada gelombang mutlak, yang ada sambungan dari dunia dan ujung akhirat Allah Ta'ala. Yang disampaikan Allah ya, tali wasilah adalah penghubung ya, tali penghantar. Satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya ada pada kekasihku. Itu yang dicari semua orang. Kenapa? Secara teori Allah itu acak ya, karena ayatnya banyak. Allah itu di ars ya, Allah itu ada dalam setiap pandangan loh. Allah itu lebih dekat daripada tukang urat leher. Allah jauhnya tak terhingga. Kemudian Allah ada di balik kolbu mukmin yang dikehendakinya. Demikian juga macam-macam. Akhirnya apa? Semua orang kesasar pada keyakinannya masing-masing. Nah, padahal itulah gunanya syahadat, bahwa kau bersaksi, melihat dan ikrar yang berhubungan dengan apa? Tali hubungan wasilah yang dibawa oleh utusanmu di zamanmu sendiri yang kau lihat. Dia membawa wasilah Allah yang di Malik Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwasanya semua wujud itu mengurutkan menjadi satu. Wujud yang apa itu? Wujud yang ada gelombang wasilah. Siapa dia? Pembawa wasilah atau utusan Allah. Di zaman dulu utusan Allah siapa? Nabi Muhammad utusan Allah. Lah kalau sekarang tetap Nabi Muhammad, tapi wujudnya siapa? Waliyam mursida. Karena kau bersaksi berarti apa? Di zamanmu atau di zaman orang lalu? Di zamanmu sendiri. Tapi hakikatnya isi yang di dalam diri Nabi Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu dengan isi yang dibalik utusan di zamanmu sendiri itu sama. Jelas? Ya, jadi ini kau melihat, dan gak sekedar melihat, kau dikenalkan wujudnya, kau dikenalkan ada wasilah, kau dikenalkan guru wasilah, kau dikenalkan tali hubungan channel wasilah, kau dikenalkan akan wajhullah. Loh, jadi gak semua wujud itu membawa gelombang itu. Gak semua wujud itu utusan. Jelas? Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu, di antara kaummu sendiri, dan seterusnya. Seorang, dia manusia apa monyet? Manusia. Satu apa banyak?
satu. Nah, di antara wujud yang banyak ini wujud iki kabeh ya Allah. Bener, tapi kon sesat blok-blok. Ya awak dhewe ya Allah. Karena semua ada ayatnya loh ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum loh. Fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Tapi kalau kau yakini belum sampai dimensinya, kamu benar tapi sesat. Benar karena apa? Kau ngambil keyakinan dari ayat, itu Quran. Gak mungkin salah. Kemanapun kau arahkan pandangan sila wajah Allah, yo kabeh iki Allah, ya gak? Tapi kamu gak bersaksi akan utusannya itu tadi, ya. Jadi syahadat itu kamu bersaksi akan Allah yang wujud, yang di dunia. Yang Allah di arsy dan Allah di dunia adalah utusannya. Makanya ayat di dalam Quran itu menyebut kami. Ada Tuhan di langit dan ada Tuhan di bumi. Nah, kenapa kok seorang manusia? Lah memang utusannya manusia. Tapi enggak sembarang manusia. Manusia itu adalah pembawa wasilah, pembawa gelombang mutlaknya Allah, pembawa channel. Kalau nggak ketemu channelnya, nggak ada hubungan. Gak sekedar melihat loh ya. Tapi kau diterangkan tadi mau dalam ikrar, ya. Kamu nggak sekedar melihat, tapi kau diterangkan itu adalah guru mursyid, itu adalah pembawa wasilah, itu adalah channel Allah yang di dunia di zamanmu sendiri. Itu adalah pewaris Rasulullah. Isinya adalah isi yang sama dengan yang dibalik Nabi Muhammad utusan Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan itu terjadi saat engkau baiat. Masuk metodologi ini. Di lain tempat nggak tahu, oh nggak ada yang buka ya. Entah mereka nggak tahu apa nggak berani ngomong, nggak tahu saya. Bodoh amat ya. Jadi demikian ya. Bersaksi itu lebih dari melihat, ya. Nah, makanya nggak sekedar orang melihat dijadikan saksi. Saksi itu berarti ada ikrar dan sumpah. Siapa yang diikrari adalah Allah dan utusannya. Loh. Kalau kau sudah punya, sudah ketemu utusannya, berarti kau ketemu sambungan akan Allah. Lewat mana? Lewat utusan. Berarti kau telah ketemu wasilah. Karena kau telah ketemu sang pembawa wasilah. Bukankah demikian di Al-Maidah 35? Bahwasanya untuk munajat kehadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Jika tidak lewat jalan wasilah, kamu nggak mungkin bisa munajat kehadirat Allah. Dan itu harus kamu cari. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'alakum tuflihun. Nah, saya tanya, berapa banyak orang Islam yang sesat kafir ya karena syahadat cuma mengucapkan? Berapa banyak umat Islam yang bersaksi akan utusan ternyata bukan pembawa wasilah yang waris? Bahaya itu ya. Gak bahaya tak? Jelas ya? Ya, orang itu manusia, tapi dia pewaris estafet Nabi Muhammad Rasulullah di zaman ini. Isinya sama ya. Yang dibalik orang itu ada wasilah. Wasilah itu apa sih? Silakan baca, dipelajari ya.
Wasilah itu tali penghantar penghubung ya. Allah di ars ya, dan kau di dunia dan orang itu di dunia. Ada channel hubungan, ada tali penghantar. Nah itu ya. Jadi yang nggak ketemu wasilah, kamu belum beriman ya. Kalau belum ditanamkan nur kitab dan nur iman, kamu belum beriman. Dan kalau kamu belum ketemu wasilah, semua ibadahmu sia, sholatmu gak bakal sampai, zikirmu gak bakal sampai, ya gak bakal nyambung, gak bakal sampai, ya. Ibadahmu gak bakal sampai. Makanya sudah gak ada yang menerangkan sholat mi'raj, gak ada yang menerangkan sholat khusyuk. Ya, jadi orang hanya tahu sholat secara jasmaniah, padahal sudah diancam surat Al-Ma'un ya. Kalau kamu sholat tapi lalai atau apa, gak nyambung, maka kamu masuk neraka wel. Selamat ya buat Anda yang sudah sholat tunggang-tungging, tiap hari rajin, bacaannya fasih, harum pakai parfum, jenggotmu panjang sampai batukmu hitam, tapi selamat, Anda masuk neraka well, karena kamu nggak tahu wasilah, nggak tahu channelnya Allah Ta'ala. Silakan baca, betul nggak di Al-Maidah menyampaikan begitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ngeri-ngeri sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.